Perawat mendorong tubuh Nia yang terbaring di atas dipan rumah sakit keluar dari ruang operasi menuju ruang ijo. Aku memandang wajah Nia setelah selesai dia menjalankan kewajiban sebagai wanita sempurna, yaitu melahirkan anaknya. Aku tak mengikutinya, langkahku terasa berat untuk mengikuti Nia apalagi seusai kejadian dengan Rizky tadi siang. Terbesit lagi dalam benakku apa yang telah dia lakukan. Bagaimana jika anak yang dikandungnya benar-benar anaknya Rizky? Itu berarti hancur sudah hidupku untuk yang kedua kali. Hanya anak ini alasanku bertahan dengan Nia, kalau anak ini pun bukan anakku berarti tak ada lagi alasan aku bertahan dengan dia, itu berarti aku benar-benar hancur dan tak punya siapa-siapa lagi. Malang benar nasibku, benar kata Arini. Ini adalah kesalahanku yang tak pernah merasa puas dan tak tahu apa artinya bersyukur hingga nikmat dari Tuhan itu kusia-siakan begitu saja. Besok paginya Nia sudah diperbolehkan untuk masuk ke ruang rawat inap. Setelah sehari di ruangan ICU pasca operasi, dan selama itu juga aku tetap setia menunggunya di luar ruangan. Entahlah. Aku seperti tak sanggup lagi berpikir akan apa yang bisa kulakukan nanti setelah ini. Saat memasuki ruangan tempat Nia dirawat, dia sudah sepenuhnya sadar dan melirik ke arah pintu menatap kehadiranku. Tak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi kulihat dia tersenyum ke arahku yang pelan-pelan mendekatinya. Bagaimana anak kita, Mas? Apa kamu sudah melihatnya? Anak kita sehat kan? Nia langsung saja memberondongku dengan berbagai pertanyaannya yang aku pun sebenarnya malas untuk menjawabnya saat ini. Sehat, jawabku singkat. Kamu kenapa, Mas? Ada yang mengganggu pikiranmu? Tanyanya kemudian setelah aku hanya singkat saja menjawab pertanyaannya. Dia tak tahu saja bahwa aku sudah mengetahui semuanya, mengenai pernikahannya dengan Rizky dan bahkan kemungkinan kalau anak yang dilahirkannya adalah bukan anakku. Dia kemudian memegang tanganku dan dengan gayanya yang manja seolah ingin berlindung kepadaku. Mas, aku ingin lihat anak kita, bilang perawat suruh membawanya ke sini, rengeknya. Tapi aku tak mau memberinya ASI, aku takut nanti bentuk PDR-ku jadi tak sempurna. Lagi, ucapannya membuatku sebal. Ibu seperti apa sih dia yang masih saja memikirkan penampilannya dibandingkan dengan kesehatan anaknya? Kamu jangan keterlaluan Nia, ASI itu nutrisi terbaik untuk anak, tak ada yang bisa menandingi. Arini saja dulu sangat semangat waktu memberikan Zehan ASI, bahkan dia selalu berusaha sekuat tenaga agar ASINya cukup bahkan melimpah untuk Zehan. Lagi-lagi kamu membandingkan aku dengan Arini, Mas. Lebih baik aku tak usah bicara denganmu kalau hanya bikin aku sebal. Terserah kamu, aku hanya ingin kamu mencontoh yang terbaik dari dia. Sempurnanya seorang ibu kalau dia bisa memberi ASI kepada anaknya selama 2 tahun, kecuali kalau memang ASI MU tak keluar itu beda lagi. Lagian memberikan ASI pada bayi itu, juga dapat merendahkan resiko terkena kanker payu, DR. Ucap Wira panjang lebar. Nah benar bu kata Bapak. Memberikan ASI pada bayi dapat mengurangi resiko terkena kanker payudara, maka dari itu, ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi ibu selama 6 bulan dan boleh diberikan makanan pendamping ASI setelahnya. Seorang suster tiba-tiba masuk ke kamar dengan membawa putrinya Nia. Ya, aku menyebutnya seperti itu karena tak yakin bahwa anak itu adalah putriku. Putri kecil itu menangis dan sepertinya kelaparan. Nia, lihat anakmu kelaparan. Cepat susui dia.
Perintahku kepada Nia. Dia kan juga anakmu, Mas. Sekarang aku minta kamu berikan susu formula. Aku tetap pada pendiriku, gak mau menyusuinya. Memang keras kepala kamu ya? Baik, aku akan pergi beli susu. Tapi setelah ini aku ingin kamu menyusuinya. Aku pun melangkah keluar dari ruangan rawat inap Nia. Keluar dari ruangan ini seakan mengembalikan memoriku lagi ketika aku mendapatkan anugerah putra pertama. Aku sangat senang, apapun yang Arini butuhkan aku sendiri yang menyiapkannya. Mulai dari vitamin pelancar ASI, camilan morning yang biasa dimakan untuk melancarkan ASI. Semua aku membelanjakannya untuk Arini. Andai waktu bisa diputar, tak akan aku melakukan kesalahan rendahan seperti ini. Kesempatan ini kugunakan untuk menghubungi Rizky dan menemui dokter. Sesuai rencana awal, kita akan melakukan tes DNA. Setelah berhasil menghubungi Rizky, aku pergi dulu untuk membeli susu bayi. Kasian juga anak itu nanti jika Nia masih bebal tak mau menyusuinya. Lagian masih ada juga kemungkinan kalau anak itu adalah putriku. Aku akan menyesal jika aku tak memberikan yang terbaik. Kulangkahkan kaki lagi kembali ke kamar rawat inap Nia. Wanita itu sungguh bebal sekali. Sang putri menangis melengking karena kelaparan, tapi tetap saja dia dengan pendiriannya tak mau memberikan ASINya. Sungguh jauh sekali sifatnya dengan Arini yang sangat keibuan dan bahkan rela mengorbankan apapun untuk kepentingan putranya. Kusiapkan susu itu didot hanya beberapa mili saja, kuberikan ke Nia untuk memberikannya. Kamu ajalah Mas, perutku masih sakit. Perintah Nia. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, ku gendong putri kecil itu. Pelan-pelan memberikan dot yang telah selesai kubuat, lahap sekali dia meminumnya. Oh, cup, kamu lapar ya, nak? Aku mencoba berdialog dengan bayi itu. Tak lama setelah kenyang, bayi perempuan itu pun tertidur dengan manisnya dan kutidurkan kembali ke tempatnya. Aku mau keluar dulu. Pamitku kepada Nia. Mau kemana Mas? Cari makan, jawabku singkat lalu secepatnya pergi. Aku ada janji dengan Rizky dan tentu saja aku tak memberitahu Nia. Kutemui dia di lobi, dia datang bersama istrinya, Melani. Sempat terjadi perdebatan yang alot antara kita sebelum akhirnya Melani berhasil memaksa Rizky melakukan tes DNA ini. Atas desakan Melani lah akhirnya Rizky menyetujuinya. Baiklah, sekarang kita buktikan anak siapa dia sesungguhnya. Wira merasa sangat lega karena sudah berhasil melakukan tes DNA. Kini tinggal menunggu hasilnya yang kata petugas heksagonal bisa sekitar 1 mingguan. Nanti akan terkuak anak siapa sebetulnya yang dilahirkan Nia. Sebenarnya dia juga berharap anak itu merupakan darah dagingnya, setidaknya supaya dia punya alasan untuk bahagia. Wira belum memutuskan untuk kembali ke kamar Nia, dia masih menenangkan diri di lorong rumah sakit. Sedih rasanya jika harus terus-terusan menasehati Nia untuk memberikan ASINya, tapi dia tetap tidak mau. Dia duduk di kursi besi panjang yang dikhususkan untuk para penunggu pasien, mematung dan mengamati setiap orang yang lalu lalang di hadapannya. Pikirannya kosong menatap setiap langkah kaki yang lewat. Sesekali dia menyedot air mineral yang baru saja dibelinya. Dia tak perlu memikirkan uang untuk tes DNA dan biaya operasi Nia, karena semua sudah ditanggung Rizky sebagai penyebab Nia bisa seperti ini. Jika lelaki itu tak mau bertanggung jawab, dia akan langsung melaporkannya ke kantor polisi. Pikiran Wira menerawang jauh, dia tentu bingung apa yang akan dilakukan setelah ini. Lelaki itu tak punya pekerjaan, pengalamannya bekerja hanya saat dia membangun usaha bersama Arini dan Afif. Selebihnya dia hanya menjadi pekerja serabutan.
Lalu apakah dia akan benar-benar meninggalkan kota ini dan Jakarta seperti yang dia sampaikan kepada Afif kemarin? Meninggalkan dua kota itu berarti meninggalkan juga Arini, putranya dan segala kenangan bersama mereka. Jika waktu bisa diputar, tak akan aku melakukan hal sebodoh ini. Benar kata orang, kebanyakan lelaki selingkuh itu membuang berlian dan mendapatkan ganti batu kali, umpatnya merutuki nasib. Diam lagi, melihat-lihat lagi sekitar. Dari kejauhan sayup dia melihat langkah kaki beberapa orang yang tergesa-gesa dengan mendorong bed rumah sakit. Diperhatikannya lagi satu persatu. Astaga, Mirna! Secepat kilat Wira meninggalkan tempat duduknya, bahkan air mineral yang sedari tadi menemaninya pun luput tak terbawa. Lelaki itu berlari menuju segerombolan orang yang dia lihat tadi. Mirna, itu ibu. Ibu kenapa Mir? Wira bertanya dengan langkah menyejajarkan langkah adiknya yang buru-buru dan panik. Untuk apa Mas di sini? Ini semua karena Mas Wira. Apa maksud kamu? Sudahlah nanti saya jelaskan. Mereka saling terdiam dan tetap melangkah mengantarkan ibu mereka yang terbaring di atas bed rumah sakit ke ruangan IGD. Maaf, Anda tidak boleh masuk. Biarkan kami memeriksa ibu Anda dulu. Ucap seorang suster yang membawa ibu mereka masuk kemudian menutup pintu IGD. Mirna terduduk di atas kursi besi yang memang disediakan untuk menunggu pasien. Air matanya mengalir. Wira mendekatinya, mencoba merangkul adiknya tapi ditepis oleh wanita manis itu. Ini semua karena, Mas. Ya, ini karena kamu Mas. Apa maksud kamu Mirna? Ibu sakit karena kamu, Mas. Ibu selalu merasa bersalah kepada Mbak Arini karena Mas telah menyakitinya. Aku heran Mas, kurang apa Mbak Arini? Dia baik. Cantik dan perhatian sama semua keluarga kita. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Nia. Kamu Mas, kamu buang berlian dapatnya kerikil. Itu karena kamu belum mengenal Nia. Wira mencoba membela istrinya. Mirana berdecak dan tersenyum sinis. Mas, orang pintar pasti bisa membedakan mana orang yang berpendidikan, yang punya sopan santun dan attitude. Jauh Mas kalau membandingkan Mbak Arini sama Nia, sama aja dengan langit dan bumi. Kalaupun Nia tak berpendidikan gak apa-apa, tapi attitude Mas, dia nol besar. Tak punya attitude sama sekali. Sudah, tak perlu kamu menceramahi Mas. Mas juga sudah sadar sekarang. Kamu ceritakan saja ibu kenapa? Sejak kejadian itu ibu tak mau makan Mas. Pikirannya terus saja seputar kamu dan Mbak Arini hingga akhirnya ibu jatuh dan pingsan. Kemungkinan hipertensinya kumat. Astaga, aku menyesal Mir. Aku bodoh. Aku begitu saja termakan oleh rayuan Nia dan ternyata wanita itu tak sebaik itu. Tak seperti yang aku impikan. Itulah, lelaki tak pernah puas. Lalu sekarang apa yang Mas akan lakukan? Entahlah, Mas juga nggak tahu. Mas bingung. Mas akan meninggalkan Nia terlepas anak yang dilahirkan anakku atau bukan? Tunggu maksud Mas apa berbicara seperti itu? Ceritanya panjang Mir, nanti Mas ceritakan. Cerita sekarang Mas, aku mau tahu. Mirna tentu saja tak sabar ingin mendengar cerita dari Wira. Dreet, sebentar Mir. Handphone lelaki itu berbunyi, tertera nama Nia di layar ponselnya. Halo, ada apa? Ucap Wira setelah mengangkat teleponnya. Kamu kemana aja sih Mas? Lama banget keluar dari tadi, anak kamu nangis terus, bekas operasiku masih sakit. Celotehnya di seberang sana, refleks Wira langsung menjauhkan ponselnya dari telinga.
Kamu kenapa sih sekali telepon langsung marah-marah? Dengerin alasanku dulu kenapa. Mirna memandang aneh pada kakaknya tapi dia masih diam saja membiarkan Wira berbicara dengan Nia. Aku nggak mau tahu ya, Mas. Pokok kamu harus segera ke sini. Aku nggak kuat ngurus dia sendiri. Kan ada suster, kamu minta bantuan suster dulu. Makanya kasih anak kamu biar nggak nangis terus, kasihan dia lapar. Aku masih nunggu ibuku sakit dan dirawat di sini. Sekali tetep nggak ya Mas, kamu jangan paksa aku. Aku nggak peduli ibumu mau sakit kek, mati kek, bodoh amat. Sekarang kamu harus ke sini. Titik. Gila kamu ya. Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu. Urus anak kamu sendiri. Aku nggak sudi ke sana. Tut. Wira sangat kesal dengan ucapan Nia yang dengan senaknya menyumpahi sang ibu mati hingga dia memutus begitu saja sambungan ponselnya. Hah, wanita seperti itu yang kakak mau? Mirna kembali mengadili kakaknya. Udahlah Mir, aku capek. Aku masih mau nunggu ibu di sini. Wira menyandarkan dirinya di kursi tunggu. Dari kejauhan terlihat Arini dan Afif tergopoh-gopoh menuju ke arah mereka. Sekarang di mata Wira, Arini lebih cantik daripada saat dia menjadi istrinya. Lihat Kak, mereka serasikan. Ucap Mirna. Apaan sih? Arini lebih serasi sama aku. Ya salah kakak sendiri, Kak Afif juga tampan kok Kak, gagah, kaya. Aduh kalau aja Kak Afif suka sama aku pasti aku langsung mau. Ya kan Afif belum punya pacar, kamu deketin aja, nanti Arini untuk aku, ucap Wira. Sebenarnya Wira hanya bercanda, tapi jika itu terjadi dia akan sangat bahagia. Hai Mir, Mas. Sapa Arini yang baru datang. Bagaimana keadaan ibu? Masih di dalam Kak? Ya sudah, Mbak nunggu di sini ya. Kursi yang terisa hanya di samping Wira, sementara Arini tak enak jika duduk di samping lelaki itu, akhirnya Afif inisiatif untuk duduk di samping Wira. Terlihat gurat kekecewaan di wajah Wira yang sebenarnya dia ingin mencoba dekat lagi dengan Arini, tapi selalu saja ada Afif di antara mereka. Bagaimana kabar kamu Wira? Afif mencoba mencairkan suasana. Baik. Oh ya Zehan Manarin, kok gak kamu ajak? Aku kangen. Wira memalingkan muka ke arah Arini, mencoba mengajak wanita itu berbicara. Ada di rumah Mas, kasihan kalau diajak ke rumah sakit. Oh, kamu betul. Padahal aku sangat kangen. Bolehkan jika aku menemuinya? Silahkan, jawab Arini singkat. Oh ya gimana kabarnya Mas? Arini kembali bertanya. Baik, tapi dia beda sekali sama kamu Rin, bahkan dia tak mau menyusui anaknya. Oh ya bisakah kamu menjenguknya? Siapa tahu kamu bisa menasihatinya saat nasihatku sama sekali nggak digubrisnya. Arini heran dengan permintaan Wira. Mana mungkin ia mau mendengarkannya sedangkan nasihat suaminya saja tidak diindahkan. Kamu aneh Mas, kamu aja yang notabene-nya orang yang dicintai dan sebagai kepala keluarga yang harusnya diturutinya saja dia tak mau mendengar, apalagi dengan nasihatku, mana mau dia mendengar. Aku rasa dia membenciku, jawab Arini. Lelaki itu tersentak, apa yang dikatakan Arini benar. Sebagai kepala rumah tangga harusnya Nia mendengarkan dan menurutinya seperti Arini dulu yang selalu mendengarkan setiap nasihat dan kata-katanya, bukannya seperti ini. Kamu benarin, maaf ya. Gak Pak Mas. Hening, tak ada pembicaraan antara mereka berempat, semua sedang cemas ingin mengetahui kondisi sang ibu.
Sementara dari tadi ponsel Wira tetap saja bergetar. Siapa lagi kalau bukan Nia yang menelpon? Tapi Wira tak menggubrisnya. Tak lama kemudian pintu ruangan IGD terbuka. Dokter dengan berpakaian serba putih keluar. Keluarga Nyonya Farida. Kami dokter, mereka menjawab serempak. Ada Nyonya Arini? Saya dok. Arini menjawab dan mendekat. Nyonya Farida ingin bertemu dengan Anda. Hanya Anda saja yang boleh masuk. Tolong semua di luar dulu ya. Arini mengikuti langkah dokter masuk ke ruangan IGD. Terlihat Nyonya Farida berbaring dengan selang yang menancap di beberapa area tubuhnya seperti tangan dan hidung. Wanita tua itu tersenyum melihat kedatangan Arini, dia mengulurkan tangan ingin memeluknya. Bersambung. Next. Kira-kira apa yang akan disampaikan ibunya Wira kepada Arini? Simak episode selanjutnya. Rebahaners, lebih setuju Arini dengan Wira, asal Wira berubah, atau Arini dengan Afif? Tulis di kolom komentar ya.